Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Viral Bugis. Ya teman-teman sekalian, mungkin lama ya, setelah 1 atau 2 bulan yang lalu saya baru aktif lagi di YouTube. Ya perkara ada tugas ya yang harus saya selesaikan sih, jadi seperti itu. Nah teman-teman sekalian, jadi di video ini saya akan membahas terkait tentang hak cipta. Ada pernah saya buat video yang dimana video itu pernah saya publish 1 tahun yang lalu, ya dimana video itu membahas terkait tentang hak cipta yang bisa lolos monetisasi dan berpenghasilan. Video itu melahirkan banyak pertanyaan-pertanyaan, dan tentunya video itu bisa dilihat di sortir pertanyaan yang muncul hampir 1.500 lebih ya teman-teman, dengan penayangan hampir 100.000. Ini membuktikan bahwa keinginan atau minat teman-teman terkait tentang konten yang kena hak cipta, bagaimana caranya itu bisa lolos monetisasi. Nah sebelum lanjut teman-teman, mungkin saya arahkan dulu, silahkan dulu subscribe agar kiranya teman-teman bisa berlangganan informasi berikutnya di channel Viral Bugis. Buat teman-teman sekalian juga, jika memang sudah ber-YouTube sudah lama ya, pernah ditolak sampai berulang kali, di sini saya bisa rekomendasikan teman-teman buat gabung di kelas langganan Viral Bugis. Caranya cukup mudah, klik gabung di bawah ini atau cari link di deskripsi video saya di bawah ini. Dan saya juga menyediakan 1000 subscribe, 4000 jam tayang buat teman-teman yang berminat untuk monetisasi dengan cepat. Karena prinsip saya, jika monet lebih dahulu artinya kita sudah memiliki modal dalam membuat konten berikutnya. Nah, jadi teman-teman sekalian, langsung saja ya pada intinya. Kalau seumpama teman-teman sudah buat konten nih, teman-teman sudah buat konten, tapi rasa-rasanya gimana ya ketika muncul tulisan kecil yang dinamakan lisensi hak cipta. Nah, ini lagi-lagi mungkin akan teman-teman melihat hal-hal yang berbeda dari video teman-teman kebanyakan. Video ini saya akan bahas menjadi 2 macam ya hak cipta, karena kedua ini juga hak cipta yang pernah saya alami dari pengalaman saya dan memberhasilkan keduanya kok. Jadi apa yang akan saya sampaikan ini merupakan sharing dari pribadi yang sudah saya temukan di lapangan. Ya beda mungkin buat teman-teman juga ya. Artinya begini, pengalaman itu yang saya dapatkan bisa saja berlaku kepada teman-teman, bisa juga tidak, karena sifat dari YouTube itu kan berubah-ubah. Tapi setidaknya saya akan men-share informasi yang menurut saya ini penting untuk teman-teman ketahui. Ya, jadi gini ya. Jadi hak cipta itu kalau kita artikan ke bahasa Inggris itu namanya copyright. Tetapi copyright atau hak cipta ini dapat diartikan bahwa sesuatu yang memiliki legalitas ya, dan ketika orang lain menggunakannya dia pasti kena hak cipta, namanya itu hak cipta. Dan hak cipta ini berlaku untuk video dan berlaku untuk audio ya. Nah coba tuh teman-teman, kalau seumpama meng-reupload atau taruhlah mungkin mengambil lagu orang lain tapi dengan video klipnya, teman-teman upload tuh, pasti akan kena hak cipta berbentuk logo video. Itu dinamakan hak cipta video. Tetapi ketika teman-teman memisahkan antara video dengan lagunya, maka logonya akan berbeda. Logonya itu akan berubah menjadi logo musik. Itu dinamakan hak cipta musik. Tapi ada yang menarik ya. Jadi biasanya ya untuk hak cipta yang seperti itu biasanya terkena pemblokiran atau tidak memenuhi syarat malah. Tapi ada yang menarik, hak cipta yang satu ini, yaitu Content ID. Nah, hak cipta Content ID ini muncul secara tiba-tiba ketika kita sudah mengupload suatu video. Dinamakan Content ID karena sudah dilaporkan oleh pemilik hak cipta, pemilik kontennya. Jadi kalau kita melihat dari grade, jadi hak cipta itu sebenarnya di atas, Content ID itu di bawah. Seperti itu ya pemahaman saya. Nah, jadi kalau seumpama teman-teman mereupload suatu konten musik,
taruhlah mungkin cover orang lain, kemudian itu kena hak cipta. Nah, kalau cover ya bukan lagu asli ya, pasti hak cipta konten ID, karena cover ya biasa logonya itu berbentuk dolar tapi ada kotak. Ada pertanyaan yang pernah muncul di 1 tahun yang lalu barangkali ya. Apakah konten seperti ini yang kena logo berbagi itu bisa monetisasi? Ini berlaku juga sebenarnya sama dengan konten-konten lainnya yang kena hak cipta atau taruhlah backsound ya. Nah, sebenarnya terkena hak cipta itu di situ kan ada keterangan kecil yang teman-teman bisa lihat. Di situ ada keterangan bahwa tidak berdampak dan tidak mempengaruhi channel teman-teman. Jadi biasa kalau orang awam, utamanya saya dulu ya, saya anggap saya diri awam karena baru sekitar 2 tahun bergelut di YouTube. Kena hak cipta seperti itu, langsung saya hapus karena itu tadi keawaman saya mengatakan bahwa oh ini bisa berdampak loh ke channel saya ke depannya. Nanti channel saya dismonetisasi loh, nanti channel saya dihapus sama YouTube. Nah, kekeliruan ini tentunya saya akan meluruskan sedikit ya teman-teman ya. Jadi kata tidak berdampak ini menandakan bahwa channel kita tidak memiliki pengaruh apapun ya. Mau kita simpan atau hapus tidak ada masalah sebenarnya. Sisa kita bagaimana memberikan izin atau taruhlah kita meminta izin ya. Karena begini, meskipun sebenarnya kita sudah izin, tetapi YouTube tetap menandai itu copyright konten ID, tidak bisa meskipun sudah kena izin tapi tetap kena konten ID. Itu memang karena sistem kerja YouTube kan seperti itu. Tapi kalau sudah kita izin kena hak cipta, itu kan ada keterangan kecil, tidak memenuhi syarat tidak berdampak apapun. Jadi artinya begini teman-teman, tidak perlu hapus. Karena yang kita khawatirkan ketika terkena hak cipta atau konten ID seperti itu, si pemilik konten bisa memblokir konten kita. Tapi kalau kita sudah memiliki izin, tidak perlu khawatir lagi. Meskipun pada prinsipnya YouTube sudah menandai konten ID, ya namanya juga pemilik konten ingin berbagi hasil kan seperti itu ya. Jadi nggak perlu khawatir ya teman-teman ya. Sama halnya kalau misalkan pengalaman saya ya, dulu saya memiliki channel namanya CCTV Viral Bugis. Saya membuat konten tutorial terkait tentang dunia komputer. Salah 2 ya, jadi ada 2 ya dari 10 konten terkena copyright dari backsound ya, bukan lagu, backsound. Tapi tidak semua ada 2 konten ya. Satunya konten sekitar 1 menitan aja karena backsoundnya, karena kan lebih kepada narasi saja. Tapi ketika saya tidak bernarasi di tutorial itu, maka saya isi dengan backsound. Satunya lagi karena saya malas berbicara, jadi saya masukkan backsound secara full. Itu 2 kena konten edit. Tapi saya menaruh curiga ya, kayaknya ini bisa monet loh. Soalnya konten saya kan original semua, cuma perkara backsound aja. Jadi memang bukan lagu ya. Jadi pas setelah saya upload pasti muncul dua keterangan konten edit itu. Tapi nggak apa-apa, saya daftar sekitar peninjauan 3 hari, tiba-tiba langsung monetisasi teman-teman. Pernah tuh kalau misalkan teman-teman ingin buktinya, cek postingan komunitas Viral Bugis, scroll ke bawah, ada postingan dulu bahwa konten ID itu bisa lolos monetisasi perkara konten terkena hak cipta ya, seperti itu. Nah itu dulu. Jadi tahun 2021 ya akhir. Nah kemudian selanjutnya ketika misalkan kita mereupload konten lirik musik, kemudian terkena hak cipta juga. Nah ini nih ya, apakah masih worth it saat ini? Apakah masih berlaku saat ini? Jadi saya sedikit mengulas lagi bahwa ada 3 channel tuh, namanya Ami TV, Cinta Dita Abadi, dan siapa lagi satu ya. Semua itu konten cover musik dan reupload cover musik ya. Mereka itu ada yang kena klaim, ada bahkan yang 1, 2, 3 klaim. Tapi kalau secara klasikal, secara totalitas ya jumlah konten, mereka mampu menutupi kekurangannya. Kekurangan saya katakan karena terkena hak cipta. Mereka mampu menutupi itu dan alhasil lolos monetisasi meskipun tidak di waktu yang bersamaan. Ini di tahun 2022 teman-teman. Tahun 2022. Jadi
Sampai saat ini masih banyak tuh YouTuber-YouTuber baru yang bertanya sama saya bahwa begini, Bang, saya mereupload konten cover misalkan, konten lirik musik misalkan, atau membuat konten cover misalkan kena hak cipta tuh. Pas saya ajukan monetisasi kok malah ditolak. Nah, ini dia. Cluenya adalah ketika misalkan teman-teman mereupload konten cover, ya, cluenya ya, mereupload konten cover. Biasanya konten cover itu kita harus telusuri juga bahwa apakah sudah banyak menggunakan konten cover itu, seperti itu. Kalau semua kayak kontennya Tami Aulia, itu jangan ya, pasti kena konten ID. Tapi kalau misalkan konten dari si A misalkan yang belum viral sama sekali, terus teman-teman ingin mereuploadnya, teman-teman sudah mengecek secara keseluruhan di YouTube dan itu tidak ada sama sekali, itu teman-teman bisa gunakan dan itu bisa dipakai buat ajuan monetisasi, teman-teman. Jangan mencari konten yang sudah banyak orang gunakan ya, apalagi ingin ajukan monetisasi. Saya di video saya 1 tahun yang lalu, saya menantang diri saya dan ingin memperlihatkan ke teman-teman bahwa konten musik di tahun 2021 itu bisa lolos monetisasi. Kemudian saya mengambil video-video dari channel Viral Bugis ini sendiri, yaitu konten musik. Saya mereupload ulang ke channel lagu Bugis, lagu Viral Bugis pada saat itu ya. Channel itu ya, channel itu juga sudah saya jual ya. Channel CCTV Viral Bugis, channel lagu Viral Bugis sudah saya jual semua. Channel lagu ini juga kemonet teman-teman, dengan satu konten klaim hak cipta berbagi, dan itu kemonet teman-teman. Bayangkan, dari sekian banyak konten musik itu kemonet. Karena begitu tadi, cluenya adalah mencari konten yang memang itu tidak ada sama sekali yang reupload atau kan nihil ya. Jadi di situ kita bisa membesarkan lagu-lagu itu meskipun kita menggunakan thumbnail yang trending ya. Misalkan saya mereupload cover dari si A, lagunya tentang Noah ya. Saya memasukkan tuh gambar Noah, tulis kecil cover dari Noah tentang kita misalkan. Nah, itu kan bisa mengundang penonton-penonton dari luar penasaran apa sih isi lagunya. Seperti itu. Apalagi kalau seumpama mainnya SEO yang tepat ya. Misalkan tag-nya bagus, kata kuncinya bagus, thumbnailnya juga menarik dan deskripsi lebih mendukung lagi. Nah, itu dia. Jadi itu tadi seperti saya yang bahasakan di awal bahwa ada 2 yang akan saya bahas ya. Jadi pertama hak cipta atau konten ID dalam versi musik, kemudian hak cipta atau konten ID dalam versi backsound. Nah, jadi ya tergantung dari teman-teman ingin memilih yang mana ya. Soalnya kan tidak semua kreator sukanya seperti itu. Nah, bagaimana dengan audio YouTube Library ya teman-teman ya? Karena kadang kan audio YouTube Library itu kita gunakan karena dari segi survei sih ada beberapa YouTuber mengatakan begini. Kalau saya buat konten kemudian tidak ada musik sama sekali, rasanya hambar ya. Rasanya tidak mengasihkan ya katanya sih. Jadi saya katakan bahwa kenapa kita dari tim Viral Bugis selalu mengatakan hindari dulu penggunaan backsound supaya lahir lu original betul ya, konten itu original dalam artian tidak ada sound apapun, tidak ada suara apapun. Ingat ya, backsound itu fungsinya adalah suara latar di belakang kita. Kayak saya yang bicara seperti ini, ada suara musik di belakang, itu namanya backsound. Jangan jadikan backsound itu sebagai suara utama. Itu cluenya ya dari audio YouTube Library. Jadi seperti itu pembahasan tentang hak cipta. Namun masih banyak pertanyaan-pertanyaan sih yang selalu muncul, apalagi khususnya seperti ini. Saya sudah mereupload konten cover, kemudian tidak ada terkena hak cipta sama sekali satupun. Lantas saya ajukan monetisasi, kok itu ditolak ya teman-teman ya. Nah, cluenya tadi kembali ke situ bahwa deteksi dulu konten cover itu yang akan diambil, apakah sudah banyak orang yang mereupload. Kalau seumpama ada orang yang mereupload sampainya tontonannya ribuan aja ya, bukan puluh ribuan, itu nggak masalah teman-teman ambil. Tapi kalau ada orang yang mereupload sampai jutaan, stop, jangan diambil karena tentu itu akan memunculkan konten ID juga. Ingat ya, cara kerja konten ID adalah kecocokan konten. Misalkan saya membuat suatu channel musik cover, kemudian saya monetisasi, teman-teman mereupload, maka kecocokan itu akan muncul di channel saya yang sudah monet. Jadi saya secara langsung saya bisa mengklik memblokir atau menyetujui seperti itu. Makanya penting sekali namanya izin.
Terus yang kedua adalah pertanyaan munculnya begini. eh ini saya sudah membuat konten musik, saya sudah cek tidak terkena hak cipta, dan kemudian tidak viral sama sekali, artinya sudah dicek di YouTube tidak viral sama sekali. Tapi teman-teman perhatikan juga, teman-teman itu mengambilnya dari mana sih? Kalau misalkan dari Facebook, dari TikTok, dari aplikasi pihak ketiga, website ataukah Google, itu juga sudah masuk dari bagian viral. Artinya begini, YouTube juga sudah sampaikan bahwa mengambil klip konten atau konten dari aplikasi pihak ketiga itu tidak boleh. Tapi ada clue yang paling bagus ya teman-temannya, yaitu ketika teman-teman mengambil klip konten atau lagu, kemudian teman-teman mengubah ke dalam bentuk yang tidak mirip dengan aslinya. Inilah yang biasanya terjadi pada cover. Jadi ketika orang dikatakan berhasil, yaitu ketika dia mengcover suatu lagu dari lagu aslinya dan merubah dan tidak sama persis dengan versi aslinya. Itu pasti bisa dimonetisasi, dan itu sudah dikatakan YouTube loh. Tidak akan terkena hak cipta sama sekali. Andai kata terkena hak cipta berbagi, pasti akan monet. Karena itu tadi YouTube sudah sampaikan teman-teman. Jadi pada prinsipnya konten re-upload itu bisa termonetisasi. Apalagi kalau berbicara tentang hak cipta, pasti bisa termonetisasi. Apa yang saya bagikan saat ini itu merupakan pengalaman-pengalaman pribadi yang pernah saya lakukan. Tapi mungkin ada yang bertanya ya, loh beraninya membahas tentang hak cipta, Anda sendiri tidak ada konten musiknya. Teman-teman sekalian, jadi begini ya, saya pernah terjun di dunia musik, konten musik ya. Tetapi lambat laun saya beralih ke konten YouTube karena di hak cipta musik itu sendiri saya tidak memiliki tidak memiliki komunikasi atau kontak langsung ya, ataukah mungkin saya katakan saya minim sosialisasi sehingga saya susah untuk izin ke orang-orang tertentu buat perizinan konten-konten yang akan saya gunakan. Saya kan dominannya menggunakan konten lagu Bugis ya. Tapi kalau dilihat di YouTube sekarang sudah banyak sekali teman-teman ya. Bahkan ada jutaan ya. Coba teman-teman klik viral Bugis, maka lagu Bugis viral Bugis yang akan pertama muncul. Jadi seperti itu. Kalau ingin membuat konten musik juga memang harus butuh keahlian ya. Ahli editing. Tapi saya saat ini ada kesibukan ya. Rencana sih saya akan tetap ke sana. Hanya saja mungkin sekarang nggak bisa ya karena ada kesibukan. Nah, jadi apalagi yang terlupakan ya teman-teman ya, yang kiranya mungkin bisa menjadi sesuatu masukan buat teman-teman ya. Kalau misalkan konten musik itu ataukah hak cipta itu berbentuk pemblokiran ya misalkan ya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini yang saya katakan tadi, kalau seumpama teman-teman kena konten ID, kemudian teman-teman sebelumnya sudah izin, maka pemilik channel itu tidak akan memblokir video teman-teman. Tetapi ketika teman-teman tidak izin sama sekali, dia bisa memblokir. Dan ingat, pemblokiran itu sifatnya adalah teguran. Ketika 3 kali kita kena teguran, maka channel kita bisa di-delete oleh YouTube. Tapi ketika teman-teman sudah izin, ini bisa dipertimbangkan loh. Sama kasusnya kemarin, ada teman-teman yang mereupload cover dari lagu kangen band yang sempat viral, yaitu Cinta Sampai Mati. Apa ya, saya lupa judulnya, yang dinyanyikan oleh Ava ya. Jadi cover itu sampai kemudian publishernya email semua teman-teman yang mereupload ini, menyampaikan bahwa silakan masukkan ini di deskripsinya, kalau tidak nanti saya take down loh konten kamu. Itu merupakan petunjuk. Baguslah kalau kita mendapati publisher yang seperti itu. Tapi bagaimana ketika misalkan kita mendapati publisher yang kejam misalkan seperti itu. Jadi pada prinsipnya teman-teman jangan pernah putus asa. Semua pasti ada celahnya, seketat apapun itu pasti ada solusinya. Ingat seperti dikatakan Denjichi bahwa tidak ada YouTuber yang gagal, tapi YouTuber yang berhenti upload. Ya, jadi seperti itu. Next konten kita akan membahas terkait tentang hak cipta lagi. Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam kondisi prima untuk menyaksikan video-video saya berikutnya. Yang terakhir mungkin teman-teman jangan lupa subscribe dan gabung langganan di Viral Bugis. Sampai jumpa di video berikutnya.